Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Rahmi Jazuli, NIM 2514143. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya pada mata pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak. Tentang dasar-dasar sistem basis data, bab 10. Yang pertama, pada materi ini kita membahas yaitu yang poin pertama, data, basis data, dan sistem manajemen basis data. Terus yang kedua, entity relationship diagram. Terus yang ketiga, basis data relasional. Sebelumnya, kita masuk ke asal mula istilah database dulu. Nah, istilah database ini berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, karena masukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai database komputer. Selanjutnya, untuk istilah dari basis data itu mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data atau data manajemen sistem atau DBMS. Selanjutnya kita masuk ke konsep sistem basis data. Yang pertama adalah data. Data adalah fakta mengenai sesuatu, baik orang, tempat, kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya, yang disimbolkan dalam bentuk angka, huruf, lambang, gambar, grafik, karakter khusus, dan sebagainya. Selanjutnya itu informasi. Informasi itu data yang sudah diolah sedemikian rupa menjadi bentuk lain yang lebih berguna, diterima oleh orang yang tepat sehingga orang tersebut melakukan suatu tindakan. Contoh data, salah satunya itu kecelakaan di jalan raya. Selanjutnya contoh informasi, salah satunya itu adalah 75% dari penduduk Lampung cenderung memilih calon presiden nomor urut 2. Lanjut, kita masuk ke poin intinya itu data, basis data, dan sistem manajemen basis data. Yang pertama poin pertama yang kita bahas itu adalah basis data. Basis data ini seperti yang sudah teman-teman lihat di PPT, basis data adalah merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Jadi prinsip utama dalam basis data ini adalah konsep independensi data, yaitu pemisahan data dari program aplikasinya. Jadi kesimpulannya adalah basis data itu lebih mengacu kepada koleksi dari data-data yang saling berhubungan tersebut. Seperti contoh gambar berikut. Lanjut, operasi dasar basis data. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar-gambar tersebut. Itu yang pertama, pembuatan basis data baru atau create database. Operasi ini sama dengan pembuatan atau pembelian lemari arsip yang baru. Selanjutnya itu adalah penghapusan basis data atau drop database. Operasi ini sama dengan pengrusakan atau penghancuran lemari arsip. Yang ketiga itu pembuatan tabel baru atau create tabel. Operasi ini sama dengan penambahan kelompok arsip baru. Operasi ini baru bisa dijalankan jika basis data telah dibuat. Yang keempat itu penghapusan tabel atau drop tabel. Operasi ini sama dengan pengerusakan kelompok arsip lama. Operasi ini baru bisa dijalankan jika tabel telah ada pada suatu basis data. Lanjut, yang nomor 5 itu pengisian atau penambahan data baru atau insert data pada suatu tabel. Operasi ini mirip dengan penambahan lembaran arsip baru pada kelompok arsip. Yang keenam itu pengambilan data dari suatu tabel atau retrieve data. Operasi ini mirip dengan pencarian lembaran arsip yang tersimpan dalam kelompok arsip. Yang ketujuh yaitu pengubahan data dari suatu tabel atau update data.
Operasi ini mirip dengan perbaikan isi lembaran arsip dari suatu kelompok arsip. Yang terakhir itu penghapusan data dari satu tabel atau delete. Operasi ini mirip dengan penghapusan sebuah lembaran arsip dari suatu kelompok arsip. Kita masuk ke poin kedua, itu sistem manajemen basis data atau SMBD. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu, yaitu SMBD ini atau sistem manajemen basis data ini adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Seperti yang sudah kita ketahui, ada puluhan atau ratusan perangkat lunak DBMS yang tersedia, mulai dari yang sederhana sampai kompleks. Nah, pada materi ini saya akan membahas 5 buah DBMS yang cukup familiar di kalangan pengguna database, yaitu yang pertama, Microsoft Access. Seperti itu lambangnya. Microsoft Access ini digunakan sebagai basis data untuk aplikasi berbasis web sederhana. Pada Microsoft Access, kita dapat membuat query berbasis teks atau berbasis GUI, kemudian dapat langsung dieksekusi dengan mudah untuk mendapatkan hasil. Selanjutnya, MySQL. Seperti itu lambangnya. MySQL atau SQL DBMS itu bersifat multi-user dan multi-threaded, yang mana DBMS ini sangat populer di dunia aplikasi berbasis web sebagai komponen basis data. Selanjutnya itu adalah Microsoft SQL Server. Seperti itu lambangnya. Bahasa ini memperbolehkan pengguna untuk membuat store prosedur sehingga meningkatkan efisiensi akses ke basis data. Selanjutnya, PostgreSQL. Seperti itu lambangnya. Aplikasi ini sering disebut Postgres, yang mana termasuk ke dalam Object Relational Database Management System atau ORDBMS. Yang selain menggunakan prinsip-prinsip basis data relasional, juga menggunakan pendekatan berorientasi objek dalam model basis datanya. Selanjutnya itu Oracle Database, seperti itu lambangnya. Oracle ini kita dapat menyimpan data secara logika dalam bentuk tabel space dan secara fisik dalam bentuk file-file data. Misalnya bagian data, bagian indeks, dan lain sebagainya. Oracle ini dapat menyimpan dan store prosedur dan fungsi secara mandiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, agar sistem database yang kita buat itu rapi dan terstruktur, jadi kita butuh Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah model yang menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, pada dasarnya itu ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu entitas. Entitas digambarkan dalam bentuk persegi 4, seperti contoh ini ada buku. Yang kedua adalah itu atribut. Atribut itu digambarkan dalam bentuk elips dan dihubungkan dengan entitas di mana atribut tersebut berada, seperti contoh dalam segi 4 itu ada pembeli, ada entitas-entitas ID pembeli, nama, alamat, dan telepon. Selanjutnya itu relationship. Relationship itu digambarkan dalam bentuk intan atau diamonds. Seperti contoh, relationship ini saling berhubungan antara pembeli dan pesanan, yaitu pembeli melakukan pesanan. Nah, berikut atribut-atributnya. Kita masuk ke poin pertama, itu entitas. Nah, entitas ini adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya. Contoh entitas set. Yang pertama itu adalah semua guru atau guru saja. Himpunan ini memiliki anggota seperti Bapak Fahri, Ibu Fitri, Bapak Joko, dan guru-guru yang lainnya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, contoh kedua itu semua siswa atau siswa saja.
Himpunan ini memiliki anggota seperti Joni, Rido, Fani, Doni, dan siswa-siswa yang lainnya. Selanjutnya itu contohnya semua mobil atau mobil saja. Himpunan ini memiliki anggota itu mobil Daihatsu, mobil Toyota, mobil Suzuki, dan mobil-mobil yang lainnya. Selanjutnya, poin kedua itu atribut. Atribut itu adalah karakteristik atau ciri yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Contoh atribut itu yang pertama entitas siswa, yang mana memiliki atribut antara lain NIS atau nomor induk mahasiswa, nomor induk siswa, nama, alamat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Seperti contoh, selanjutnya itu entitas guru. Contohnya, memiliki atribut antara lain yaitu NIP, nama, alamat, pangkat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, bidang keahlian, dan lainnya. Seperti contoh, dapat teman-teman lihat, guru di situ ada nomor teleponnya, bidang keahliannya, peringkat, tempat lahir, tanggal, NIP, nama, dan alamat. Itu atribut-atributnya. Selanjutnya itu entitas mobil. Nah, mobil ini memiliki atribut antara lain nomor mesin, nomor rangka, warna, tahun keluar, tipe mesin, bahan bakar, dan lainnya. Seperti contoh, bisa juga teman lihat atribut-atributnya dan seperti apa bentuk gambarnya. Nah, pada contoh di atas, atau contoh atribut, kita dapat dengan mudah menentukan primary key dari entitas yang ada gitu. Misalnya yang pertama, contoh pertama tadi itu entitas mahasiswa. Dari keenam atribut yang tadi, maka yang paling cocok menjadi primary key adalah NIS karena, kenapa? Karena atribut ini yang paling unik. Tidak ada siswa yang memiliki NIS yang sama. Nama masih mungkin sama, tapi NIS tidak. Itu seperti contohnya untuk entitas siswa. Selanjutnya entitas guru, atribut yang paling cocok menjadi primary key adalah NIP, karena atribut ini yang paling unik. Tidak ada guru memiliki NIP yang sama sehingga ini dapat dijadikan pengidentifikasi entitas guru. Selanjutnya itu entitas mobil. Di entitas mobil ini ada dua atribut yang unik, yaitu nomor mesin dan nomor rangka. Pada kasus ini kita dapat memilih salah satu dari kedua atribut tersebut sebagai primary key-nya. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu relationship. Nah, relationship atau relasi adalah hubungan yang terjadi antara sejumlah entitas. Ada beberapa jenis tingkat hubungannya antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Baiklah, sebelum saya masuk ke jenis-jenisnya, saya hampir lupa itu menjelaskan sedikit tentang database relational. Dalam ada beberapa jenis tingkat hubungan atau kardinalitas antara entitas satu dengan entitas lainnya. Itu yang pertama, satu ke satu atau one to one, yang mana penjelasannya itu adalah hubungan dengan kardinalitas one to one, artinya satu anggota satu entitas set hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas set yang lainnya. Seperti contoh, suami berpasangan dengan istri. Selanjutnya itu satu ke banyak atau banyak ke satu atau one to many atau many to one. Jadi kardinalitas ini selalu dilihat dari dua sisi. Seperti contoh, kelas berisi siswa. M ini kita lambangkan sebagai banyak, kelas ini kita lambangkan karena dia satu, jadi berisi siswa. Tuh. Selanjutnya banyak ke banyak atau many to many. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu basis data relasional. Baiklah, sebelum saya masuk ke poin-poinnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang database relasional ini. Dalam database ini, data disimpan dalam bentuk
relasi atau tabel dua dimensi, dan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya terdapat hubungan relationship. Poin pertamanya itu tentang model basis data relasional. Bentuk utama dalam model data relasional adalah relation atau tabel. Poin yang kedua itu struktur basis data relasional. Itu yang pertama row, baris, atau tuple adalah sekumpulan atribut yang saling berhubungan dalam satu baris. Yang kedua itu file, kolom atau atribut menunjukkan struktur dari data dari baris-baris yang berulang. Yang poin terakhir itu relasi antar tabel. Keistimewaan utama basis data relasional dibandingkan model basis data lainnya adalah kemudahan dalam membangun hubungan antar tabel dalam bentuk yang masuk akal yang dapat kita mengerti. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Rahmi Jazuli, NIM 2517143. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya pada mata pelajaran rekayasa perangkat lunak. Tentang dasar-dasar sistem basis data, bab 10. Yang pertama, pada materi ini kita membahas yaitu yang poin pertama, data, basis data, dan sistem manajemen basis data. Terus yang kedua, entity relationship diagram. Terus yang ketiga, basis data relasional. Sebelumnya, kita masuk ke asal mula istilah database dulu. Nah, istilah database ini berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, karena masukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai database komputer. Selanjutnya, untuk istilah dari basis data itu mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data atau data manajemen sistem atau DBMS. Selanjutnya kita masuk ke konsep sistem basis data. Yang pertama adalah data. Data adalah fakta mengenai sesuatu, baik orang, tempat, kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya, yang disimbolkan dalam bentuk angka, huruf, lambang, gambar, grafik, karakter khusus, dan sebagainya. Selanjutnya itu informasi. Informasi itu data yang sudah diolah sedemikian rupa menjadi bentuk lain yang lebih berguna, diterima oleh orang yang tepat sehingga orang tersebut melakukan suatu tindakan. Contoh data, salah satunya itu kecelakaan di jalan raya. Selanjutnya contoh informasi, salah satunya itu adalah 75% dari penduduk Lampung cenderung memilih calon presiden nomor urut 2. Lanjut, kita masuk ke poin intinya itu data, basis data, dan sistem manajemen basis data. Yang pertama poin pertama yang kita bahas itu adalah basis data. Basis data ini seperti yang sudah teman-teman lihat di PPT, basis data adalah merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Jadi prinsip utama dalam basis data ini adalah konsep independensi data, yaitu pemisahan data dari program aplikasinya. Jadi kesimpulannya adalah basis data itu lebih mengacu kepada koleksi dari data-data yang saling berhubungan tersebut. Seperti contoh gambar berikut. Lanjut, operasi dasar basis data.
Baiklah, saya akan menjelaskan gambar-gambar tersebut. Itu yang pertama, pembuatan basis data baru atau create database. Operasi ini sama dengan pembuatan atau pembelian lemari arsip yang baru. Selanjutnya itu adalah penghapusan basis data atau drop database. Operasi ini sama dengan pengrusakan atau penghancuran lemari arsip. Yang ketiga itu pembuatan tabel baru atau create tabel. Operasi ini sama dengan penambahan kelompok arsip baru. Operasi ini baru bisa dijalankan jika basis data telah dibuat. Yang keempat itu penghapusan tabel atau drop tabel. Operasi ini sama dengan pengerusakan kelompok arsip lama. Operasi ini baru bisa dijalankan jika tabel telah ada pada suatu basis data. Lanjut. Yang nomor 5 itu pengisian atau penambahan data baru atau insert data pada suatu tabel. Operasi ini mirip dengan penambahan lembaran arsip baru pada kelompok arsip. Yang keenam itu pengambilan data dari suatu tabel atau retrieve data. Operasi ini mirip dengan pencarian lembaran arsip yang tersimpan dalam kelompok arsip. Yang ketujuh yaitu pengubahan data dari satu tabel atau update data. Operasi ini mirip dengan perbaikan isi lembaran arsip dari suatu kelompok arsip. Yang terakhir yaitu penghapusan data dari satu tabel atau delete. Operasi ini mirip dengan penghapusan sebuah lembaran arsip dari suatu kelompok arsip. Kita masuk ke poin kedua, itu sistem manajemen basis data atau SMBD. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu, yaitu SMBD ini atau sistem manajemen basis data ini adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Seperti yang sudah kita ketahui, ada puluhan atau ratusan perangkat lunak DBMS yang tersedia, mulai dari yang sederhana sampai kompleks. Nah, pada materi ini saya akan membahas 5 buah DBMS yang cukup familiar di kalangan pengguna database, yaitu yang pertama, Microsoft Access. Seperti itu lambangnya. Microsoft Access ini digunakan sebagai basis data untuk aplikasi berbasis web sederhana. Pada Microsoft Access, kita dapat membuat query berbasis teks atau berbasis GUI, kemudian dapat langsung dieksekusi dengan mudah untuk mendapatkan hasil. Selanjutnya MySQL, seperti itu lambangnya. MySQL atau SQL DBMS itu bersifat multi-user dan multi-threaded, yang mana DBMS ini sangat populer di dunia aplikasi berbasis web sebagai komponen basis data. Selanjutnya itu adalah Microsoft SQL Server, seperti lambangnya. Bahasa ini memperbolehkan pengguna untuk membuat store prosedur sehingga meningkatkan efisiensi akses ke basis data. Selanjutnya PostgreSQL, seperti itu lambangnya. Aplikasi ini sering disebut Postgres, yang mana termasuk ke dalam Object Relational Database Management System atau ORDBMS. Yang selain menggunakan prinsip-prinsip basis data relasional juga menggunakan pendekatan berorientasi objek dalam model basis datanya. Selanjutnya itu Oracle Database, seperti itu lambangnya. Oracle ini kita dapat menyimpan data secara logika dalam bentuk tabel space dan secara fisik dalam bentuk file-file data. Misalnya bagian data, bagian indeks, dan lain sebagainya. Oracle ini dapat menyimpan dan store prosedur dan fungsi secara mandiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, agar sistem database yang kita buat itu rapi dan terstruktur, jadi kita butuh Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah model yang menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Nah, pada dasarnya itu ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu entitas. Entitas digambarkan dalam bentuk persegi 4, seperti contoh ini ada buku,
Yang kedua adalah itu atribut. Atribut itu digambarkan dalam bentuk elips dan dihubungkan dengan entitas di mana atribut tersebut berada. Seperti contoh, dalam segi 4 itu ada pembeli, ada entitas-entitas ID pembeli, nama, alamat, dan telepon. Selanjutnya itu relationship. Relationship itu digambarkan dalam bentuk intan atau diamond. Seperti contoh, relationship ini saling berhubungan antara pembeli dan pesanan, yaitu pembeli melakukan pesanan. Nah, berikut atribut-atributnya. Kita masuk ke poin pertama, itu entitas. Nah, entitas ini adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya. Contoh entitas set. Yang pertama itu adalah semua guru atau guru saja. Himpunan ini memiliki anggota seperti Bapak Fahri, Ibu Fitri, Bapak Joko, dan guru-guru yang lainnya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, contoh kedua itu semua siswa atau siswa saja. Himpunan ini memiliki anggota seperti Joni, Rido, Fani, Doni, dan siswa-siswa yang lainnya. Selanjutnya itu contohnya semua mobil atau mobil saja. Himpunan ini memiliki anggota itu mobil Daihatsu, mobil Toyota, mobil Suzuki, dan mobil-mobil yang lainnya. Selanjutnya, poin kedua itu atribut. Atribut itu adalah karakteristik atau ciri yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Contoh atribut itu yang pertama entitas siswa, yang mana memiliki atribut antara lain NIS atau nomor induk mahasiswa, nomor induk siswa, nama, alamat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Seperti contoh, selanjutnya itu entitas guru. Contohnya, memiliki atribut antara lain yaitu NIP, nama, alamat, pangkat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, bidang keahlian, dan lainnya. Seperti contoh, dapat teman-teman lihat, guru di situ ada nomor teleponnya, bidang keahliannya, peringkat, tempat lahir, tanggal, NIP, nama, dan alamat. Itu atribut-atributnya. Selanjutnya itu entitas mobil. Nah, mobil ini memiliki atribut antara lain nomor mesin, nomor rangka, warna, tahun keluar, tipe mesin, bahan bakar, dan lainnya. Seperti contoh, bisa juga teman lihat atribut-atributnya dan seperti apa bentuk gambarnya. Nah, pada contoh di atas, atau contoh atribut, kita dapat dengan mudah menentukan primary key dari entitas yang ada gitu. Misalnya yang pertama, contoh pertama tadi itu entitas mahasiswa. Dari keenam atribut yang tadi, maka yang paling cocok menjadi primary key adalah NIS. Kenapa? Karena atribut ini yang paling unik. Tidak ada siswa yang memiliki NIS yang sama. Nama masih mungkin sama, tapi NIS tidak. Itu seperti contohnya untuk entitas siswa. Selanjutnya entitas guru. Atribut yang paling cocok menjadi primary key adalah NIP, karena atribut ini yang paling unik. Tidak ada guru memiliki NIP yang sama sehingga ini dapat dijadikan pengidentifikasi entitas guru. Selanjutnya itu entitas mobil. Di entitas mobil ini ada dua atribut yang unik, yaitu nomor mesin dan nomor rangka. Pada kasus ini kita dapat memilih salah satu dari kedua atribut tersebut sebagai primary key-nya. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu relationship. Nah, relationship atau relasi adalah hubungan yang terjadi antara sejumlah entitas. Ada beberapa jenis tingkat hubungannya. Antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Baiklah, itu yang pertama, satu ke satu atau one to one, yang mana penjelasannya itu adalah hubungan dengan kardinalitas one to one. Artinya satu anggota, satu entitas set hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas set yang lainnya. Seperti contoh, suami berpasangan dengan istri.
Selanjutnya itu satu ke banyak atau banyak ke satu atau one to many atau many to one. Jadi kardinalitas ini selalu dilihat dari dua sisi. Seperti contoh, kelas berisi siswa. M ini kita lambangkan sebagai banyak, kelas ini kita lambangkan karena dia satu, jadi berisi siswa. Tuh. Selanjutnya banyak ke banyak atau many to many. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu basis data relasional. Baiklah, sebelum saya masuk ke poin-poinnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang database relasional ini. Dalam database ini, data disimpan dalam bentuk relasi atau tabel dua dimensi, dan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya terdapat hubungan relationship. Poin pertamanya itu tentang model basis data relasional. Bentuk utama dalam model data relasional adalah relation atau tabel. Poin yang kedua itu struktur basis data relasional. Itu yang pertama, row, baris, atau tuple adalah sekumpulan atribut yang saling berhubungan dalam satu baris. Yang kedua itu file, kolom atau atribut, menunjukkan struktur dari data dari baris-baris yang berulang. Yang poin terakhir itu relasi antar tabel. Keistimewaan utama basis data relasional dibandingkan model basis data lainnya adalah kemudahan dalam membangun hubungan antar tabel dalam bentuk yang masuk akal yang dapat kita mengerti. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.